Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Kainama dari kelas 10 Multimedia 1 dengan NIM 12163. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsinya. Yang pertama adalah resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka maupun gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Hambatan resistor sering juga disebut dengan resistansi atau resistance. Yang berikutnya atau yang kedua adalah transistor. Transistor adalah komponen elektronik aktif multitermal yang nilai resistansinya antara terminalnya dapat diukur. Transistor biasanya memiliki 3 terminal. Transistor memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai switch atau pemutus dan penghubung, penguat arus, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. 3 terminal atau kaki yang dimiliki transistor yaitu base, emitter, dan kolektor. Yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor atau kondensator ini termasuk dalam komponen pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik sementara waktu. Fungsi kondensator atau kapasitor diantaranya bisa memilih gelombang radio di dalam rangkaian tuner, sebagai perata arus di dalam rectifier, serta sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai kapasitor atau kondensator adalah farad atau F kapasitor dan beberapa jenis, diantaranya kapasitor dengan nilai tetap dan tidak memiliki polaritas, kapasitor dengan nilai tetap yang memiliki polaritas positif dan negatif, dan kapasitor yang memiliki nilai dan dapat diatur yaitu variabel kapasitor. Yang keempat adalah induktor atau koil kumparan. Koil atau kumparan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk mengatur frekuensi, memfilter, dan juga sebagai penyambung. Induktor ini bisa ditemukan pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan frekuensi seperti tuner pesawat radio. Pada rangkaian DC, induktor berfungsi untuk menstabilkan tegangan DC terhadap fluktuasi arus. Sedangkan pada rangkaian AC, induktor berfungsi mereduksi fluktuasi arus yang tak diinginkan. Yang kelima adalah komponen elektronika dioda. Komponen ini merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang berguna untuk mengalirkan arus listrik searah. Selain sebagai penyearah arus, juga berfungsi penghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. Dioda adalah komponen yang mempunyai satu penghubung atau junction yang sering disebut dua komponen lapis N dan P, sehingga dioda masuk dalam komponen elektronika semikonduktor. Yang berikutnya atau yang keenam adalah IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika yang memiliki fungsi tertentu. Sebuah IC biasanya berbahan semi-induktor. IC dikemas dan dibentuk dalam sebuah kemasan yang kecil yang kompleks dengan memiliki pin yang memiliki fungsinya masing-masing. IC memiliki bentuk bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan, bahkan ribuan kaki atau terminal. Pada umumnya, IC adalah serangkaian komponen difungsikan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. Adapun beberapa fungsi IC adalah sebagai penguat, pengontrol, switching, dan memori atau media penyimpanan. Yang ketujuh adalah saklar. Saklar adalah komponen aktif yang memiliki fungsi sebagai memutuskan serta menghubungkan aliran listrik. Saklar berdasarkan fungsinya dibedakan atas dua kondisi, yaitu kondisi on atau penghubung aliran listrik dan kondisi off atau pemutus aliran listrik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah transformator. Transformator merupakan komponen aktif yang memiliki fungsi utama yaitu menaikkan tegangan atau transformator setup dan menurunkan tegangan atau step down. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan perubahan gaya medan listrik. Baik, itu saja penjelasan tentang komponen-komponen elektronika beserta fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.